Lebih jauh terkait dengan gagalnya perundingan damai antara kedua negara Iran dan Amerika Serikat, kita akan membahasnya dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Fauzia Cempaka. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fauzia. Selamat siang Mas Imron. Bu, pertemuan Israel dengan Amerika Serikat yang diinisiasi Amerika Serikat sebelumnya, Anda membacanya apakah ini resolusi perang atau sebenarnya politik adu domba yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat? Kita lihat bahwa memang ini adalah konsekuensi dari buntunya negosiasi yang terjadi di Islamabad gitu ya, melalui Islamabad Talk beberapa hari yang lalu, karena memang kita lihat bagaimana stance dari Iran adalah memang untuk melibatkan Lebanon dalam konteks ini. Dan kita juga dengar dalam berita barusan bahwa tanggal 14 April ini direncanakan terjadi negosiasi awal antara Lebanon dan Israel. Dan ini sebenarnya saya melihat ini sebagai resolusi yang cukup peluang resolusi yang bisa membawa pada deeskalasi lebih lanjut jika memang talk atau pembicaraan selanjutnya antara yang diinisiasi oleh Amerika Serikat ini memang adalah untuk menyelamatkan negosiasi yang lebih lanjut dengan Iran. Karena kita ketahui juga bahwa tanggal 22 April ini deadline atau ceasefire yang dijanjikan antara Iran dan Amerika Serikat ini akan berakhir, Mas Imron. Nah, ini juga menjadi salah satu step resolusi yang tentu saja kemarin menjadi salah satu poin yang menggagalkan atau membuntukan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad. Tapi sejumlah pihak juga membacanya dan berbeda, Bu. Perundingan dan juga gencatan senjata yang sebelumnya dilakukan oleh Amerika Serikat begitu ya. Ada juga yang mengatakan atau membacanya bahwa ini sebenarnya Amerika Serikat tidak sebenarnya serius, tapi sedang mempersiapkan serangan selanjutnya untuk Iran. Anda pendapatnya seperti apa? Dari situ saya sebenarnya melihat ini adalah strategi klasik ketika melakukan diplomasi atau negosiasi oleh Amerika Serikat, Mas, yaitu menggabungkan antara talk dengan fight. Dalam hal ini adalah otot begitu ya, otot dengan negosiasi begitu, diplomasi. Nah, dalam konteks diplomasi kita lihat bagaimana kemarin JD Vance dengan juga Kushner dan juga Witkoff begitu ya. Namun di sisi lain kita juga melihat dalam sisi militer begitu ya, kita lihat bagaimana lebih dari 70 awak pesawat dan juga awaknya begitu bergeser dari Eropa ke Middle East. Nah, ini selain juga memang juga ada pergerakan dari selatan begitu ya ke arah Middle East. Nah, memang kalau kita lihat ini sebenarnya sangat klasik dalam berbagai negosiasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan sebelumnya di dalam konteks Afghanistan maupun dalam konteks lainnya di periode-periode sebelumnya ketika melakukan negosiasi. Amerika Serikat memang jarang hanya melakukan diplomasi saja, Mas, tapi juga menggunakan elemen otot. Dalam konteks ini adalah arm begitu ya, yang juga diperkuat dengan jumlah pasukan yang digeser ke Timur Tengah. Jadi dalam konteks ini memang untuk sebagai elemen koersif bagi Iran untuk mempertahankan ceasefire dan bahkan mungkin juga menerima poin-poin yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Karena kita tahu juga bahwa statement yang disampaikan oleh JD Vance adalah bahwa apa yang diberikan atau disampaikan pada statement pada Islamabad Talk adalah final offer dari Amerika Serikat. Nah, ini tentu saja untuk memperkuat argumen ini, makanya Amerika Serikat juga tidak hanya menghentikannya hanya sampai diplomasi saja, tapi juga mengirimkan pesawat yang jumlahnya banyak begitu ya, dan besar begitu, yang bergeser dari Eropa ke Middle East, ke beberapa military base atau basis militer seperti di Israel dan Jordan. Juga dari selatan juga beberapa kapal sudah mulai bergeser ke arah Timur Tengah, Mas Imron. Saya tertarik dengan pendapat dari Bu Fauzia soal strategi klasik tadi dan beberapa kali dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat negosiasi berlangsung. Berarti Iran sebenarnya sudah bisa membaca bahwa terkait dengan tanda kutip strategi klasik ini saat negosiasi yang sedang berlangsung di Islamabad beberapa waktu lalu?
Betul, Mas. Kita tahu bahwa Iran ini sudah lama mempersiapkan strategi ini gitu ya. Bahkan mereka juga Iran juga dengan statement yang disampaikan oleh Arakci dan juga Galibaf beberapa kali menyampaikan bahwa mereka sudah sangat siap tidak hanya dalam konteks militer tapi juga berdiplomasi. Dan salah satu indikator yang saya ingin lihat dalam konteks ini adalah bagaimana Amerika Serikat menjadi pelaku pertama yang keluar dari negosiasi dan bukan Iran ya yang pertama. Jadi dalam konteks ini kita melihat endurance atau daya tahan diplomasi yang dimiliki oleh Iran juga cukup tinggi, Mas. Jadi dia bukan menjadi aktor pertama yang keluar dari atau menyelesaikan sesi negosiasi yang berlangsung selama 21 jam kemarin. Oke. Gencatan senjata dalam waktu dekat akan berakhir begitu ya, kesepakatan antara kedua pihak. Seberapa besar peluang konflik ini kembali meledak atau seperti apa? Tapi tahan dulu jawaban Anda, Bu Fauzia. Kita akan kembali lanjutkan dialog di Kompas yang usai jeda. Kembali lanjutkan perbincangan bersama Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI. Saudara, kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI. Bu Fauzia, pertanyaan terakhir tadi yang saya sampaikan sebelum jeda. Jika gencatan senjata gagal diperpanjang, apakah akan berdampak pada perang yang semakin luas lagi atau seperti apa? Ya, tentu kalau kita lihat memang ini akan semakin meluas ketika ceasefire ini gagal. Karena apa? Pertama, tentu saja ancaman dari Donald Trump terkait dengan memblokade Selat Hormuz secara total sehingga nantinya tentu saja kita lihat bagaimana sejak 28 Februari salah satu negara yang tentu tidak terdampak cadangan minyaknya begitu ya atau pergerakan minyaknya adalah Tiongkok. Dan ketika Hormuz ini diancam atau benar-benar dilakukan blokade secara total oleh Amerika Serikat, maka tentu saja cadangan yang dimiliki Tiongkok atau penerimaan yang diterima oleh Tiongkok ini akan berkurang gitu ya Mas ya. Dan ini sudah ditanggapi juga oleh salah satu speaker atau salah satu perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang menanggapi statement dari Donald Trump yang menyatakan akan menutup total Selat Hormuz. Dan tentu kita lihat bagaimana aktivasi terhadap proksi-proksi atau resistance yang ada selama ini dekat dengan Iran tentu juga akan semakin kuat, terutama kita lihat beberapa di Hezbollah, lalu setelah itu juga Houthi yang memiliki kontrol terhadap Bab el Mandeb. Nah ini tentu akan juga kembali aktif begitu ya Mas ya. Dan juga kita lihat bagaimana asumsinya tentu saja tidak hanya terjadi seperti yang kita ketahui memberikan dampak pada negara Iran, Israel dan Amerika Serikat atau negara Teluk, tapi juga akan lebih luas dibanding sebelumnya, Mas. Oke, Imran. sebelum kita lebih spesifik membahas ancaman Trump untuk memblokade Selat Hormuz begitu ya. Tadi Anda katakan terkait dengan perang yang kemungkinan akan semakin besar begitu setelah perundingan antara kedua negara gagal. Sebenarnya Amerika Serikat sudah rugi cukup banyak dari pendanaan militer yang cukup besar untuk konflik bersama dengan Iran dan juga reputasi atau citra positif dari Trump yang sudah turun cukup drastis. Anda membacanya seperti apa? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang akan dipikirkan oleh Trump jika ingin melanjutkan perang bersama dengan atau perang dengan Iran? Kalau saya lihat Mas, kita mungkin beberapa pekan yang lalu sangat banyak diskusi terkait dengan invasi darat dan saat ini menurut saya memang bagi Trump salah satu cara untuk menunjukkan otot tadi tentu tidak dapat melakukan invasi darat. Yang dipilih adalah blokade laut misalnya. Nah ini tentu saja mempertimbangkan satu tentang anggaran begitu ya Mas ya. Anggaran sampai saat ini tentu saja Kongres masih belum menyetujui dana tambahan yang diminta oleh Pete Hegseth yaitu sekitar 200 billion US dollar itu pertama. Yang kedua juga bagaimana dukungan atau approval masyarakat di Amerika Serikat sendiri terhadap Donald Trump maupun kebijakannya untuk menyerang Iran ini sudah sangat rendah begitu Mas. Bahkan kita bisa lihat 1 dari 4 orang di Amerika Serikat tidak setuju, 1 dari 4 orang ini hanya sedikit gitu ya yang menyetujui. Nah, yang ketiga juga bagaimana anggaran yang sudah dihabiskan tanpa dukungan tambahan dari Kongres ini tentu menekan bagi Amerika Serikat begitu ya. Dan juga harga kita lihat kemarin sempat turun sejak adanya ceasefire, turun di bawah 100, saat ini sudah perlahan-lahan naik kembali. Jadi ini tentu berbagai
dari berbagai front ini tertekan begitu ya, menekan Amerika Serikat, dan kita lihat juga bagaimana statement yang disampaikan oleh Amerika Serikat adalah memang untuk sebenarnya membuka cara lain atau format lain dalam konteks negosiasi dengan Iran gitu ya, dan kita lihat bagaimana sebenarnya saat ini pada akhirnya negara yang antara Iran maupun Amerika Serikat ini, negara mana yang pertama kali akan menggagalkan atau menghentikan gencatan senjata dengan sebuah serangan, ini yang akan tentu akan mengeskalasi konfliknya, Mas Imron. Baik, yang juga cukup mengejutkan bagi kita semua, bagi negara-negara termasuk dengan sekutu dari Amerika Serikat, terkait dengan ancaman dari Donald Trump yang akan memblokade Selat Hormuz. Sebenarnya strategi apa yang akan dilakukan oleh Trump dengan ancaman tersebut dari yang Anda baca, dan dari perspektif hukum internasional, bagaimana kita melihat tindakan militer yang terus berlangsung di tengah gencatan senjata ini? Ya, tentu kalau kita lihat dari hukum internasional, dari aspek hukum internasional, pertama terkait dengan penutupan Selat Hormuz dulu, bahwa kita harus lihat bahwa secara hukum internasional memang Iran ini tidak meratifikasi, Mas, UNCLOS yang sampai saat ini menggovern atau mengatur terkait dengan undang-undang hukum laut. Nah, ini memang tidak diratifikasi oleh Iran, meskipun Iran ini berbagi teritori dengan Oman yang meratifikasi UNCLOS. Itu mungkin yang pertama. Namun kita lihat sepanjang dari 28 Februari hingga hari ini gitu ya, lebih dari hampir 40 hari lebih, itu kita lihat bagaimana sebenarnya ketiganya, baik dari Iran, Amerika Serikat maupun Israel, sebenarnya ketiganya telah melanggar hukum internasional. Misalnya bagaimana Amerika Serikat tentu saja sudah merusak infrastruktur sipil yang dari sifatnya jembatan begitu, dan juga sifat sekolah bahkan di hari pertama serangan begitu ya. Ini bentuk dari pelanggaran hukum internasional tentu. Yang kedua, Israel, bagaimana Israel juga bahkan dalam konteks sedang melakukan negosiasi gitu ya, gencatan senjata, masih juga melakukan serangan yang sangat luar biasa, tidak hanya di Iran tapi juga di Lebanon misalnya. Ini bahkan jumlah korban dalam sehari itu bisa mencapai lebih dari 350 orang. Nah, ini tentu serangan pelanggaran terhadap hukum internasional yang sangat berat begitu ya dari Israel. Nah, Iran sendiri meskipun juga melakukan serangan balasan, salah satunya ke infrastruktur desalinasi air. Nah, infrastruktur desalinasi air atau pengolahan air ini juga sebenarnya dalam hukum internasional dilindungi, Mas, dalam ICRC ya, dilindungi oleh hukum internasional, hukum perang, dan tentu identifikasi ini sebagai pelanggaran serius. Jadi memang semakin tereskalasi konfliknya, perangnya, tentu akan pelanggaran hukum internasionalnya akan semakin luas, Mas Imron. Oke, sudah jelas berarti ya, melanggar hukum internasional. Tetapi selain pelanggaran hukum internasional, ini juga ditentang oleh negara sekutu Amerika Serikat, terutama yang juga berada di Asia. Salah satunya atau diantaranya Korea Selatan dan juga Jepang. Tetapi kenapa Trump tetap memilih untuk mengancam memblokade Selat Hormuz? Ya, tentu kita lihat bahwa kenapa Jepang dan Korea Selatan beberapa waktu lalu gitu ya sempat diberikan akses juga oleh Iran begitu, karena dianggap Iran memiliki latar belakang sejarah yang cukup dekat dengan Jepang. Nah, ini sebenarnya bentuk dari Trump sendiri melihatnya sebagai bentuk pengkhianatan begitu, meskipun berada dalam satu sekutu dan lain sebagainya. Dan tentu saja ketika kita melihat bagaimana posisi Iran dan saat ini Amerika Serikat yang ingin membuka Selat Hormuz, tapi malah justru mengancam, Amerika Serikat mengancam untuk menutup Hormuz secara total, ini tentu melanggar bagian 3 dari UNCLOS gitu ya, yaitu tentang transit package yang passage maksud saya, yang tidak diratifikasi tadi oleh Iran begitu. Jadi tentu saja ini melanggar hak navigasi internasional begitu. Namun yang kita lihat bagaimana analisis yang muncul atau statement yang muncul dari Trump adalah memang pendekatannya sebagai bisnis gitu ya, bahwa tidak boleh Iran ini membebankan biaya begitu yang angkanya sekitar 2 billion US dollar itu kepada kapal-kapal yang akan lewat. Jadi jika satu kapal tidak boleh lewat, maka yang lain tidak boleh lewat. Itu saat ini menjadi pendekatan yang ingin dilakukan Trump, meskipun kalau kita lihat salah satu laporan di pagi hari ini juga disampaikan statement oleh Trump
Trump yang menyampaikan bahwa dia justru memperbolehkan atau justru membuat beberapa kapal bisa lewat gitu ya, kapal-kapal yang sebelumnya masih tertahan. Jadi memang ada inkonsistensi statement, dan selama sebenarnya menurut saya concernnya adalah selama masih terjadi ceasefire gitu ya, tidak ada serangan yang sifatnya tereskalasi, sebenarnya kita masih bisa berharap begitu bahwa konflik ini nantinya bisa terdeeskalasi melalui negosiasi yang juga tentu sampai saat ini masih disiapkan oleh para interlokutor gitu ya, dengan formatnya dan lain sebagainya, terutama keduanya masih menerima untuk lebih lanjut bernegosiasi dalam format yang lain atau negara yang lain dengan juga perwakilan delegasi yang lain. Oke, artinya ini berarti ancaman dan juga kerugian tidak hanya menyasar kepada dua pihak atau dua negara yang berkonflik, tetapi juga Betul, Mas menyasar Imran. dan juga negara-negara lain begitu ya, tidak hanya negara-negara yang berada di negara Teluk. Tetapi mengapa sepertinya peran PBB kurang terlihat dalam konflik ini? Iya, kita lihat sebenarnya sejak perang ini terjadi begitu ya, sudah ada beberapa resolusi yang berusaha untuk digolkan oleh terutama negara-negara Teluk, salah satunya diinisiasi oleh Bahrain melalui resolusi UNSC nomor 2803. Namun memang UNSC sendiri ini seperti yang kita tahu, Security Council, Dewan Keamanan ini memiliki proses sendiri yang seringkali mengalami kebuntuan struktural gitu ya, dan salah satu hal yang paling bisa mengilustrasi ini menurut saya adalah ketika resolusi tentang Hormuz yang sudah didiskusikan berkali-kali gitu ya, ini didukung oleh 11 negara anggota Dewan Keamanan, dan 2 menentang yaitu Tiongkok dan Rusia, serta 2 abstain gitu ya, yaitu Pakistan dan Kolombia. Nah, negara-negara lain yang berusaha untuk mendukung, misalnya negara-negara seperti Bahrain tadi saya sebutkan, dan negara Teluk lainnya Kuwait, Qatar dan lain sebagainya, ini mendukung resolusi terkait dengan Hormuz begitu. Yang tetapi memang kita juga tahu Pakistan tentu menjadi abstain karena dia juga menjadi negara interlokutor gitu ya, sehingga untuk mendapatkan Baik. trust atau kepercayaan dari kedua negara tentu perlu abstain tersebut, Mas Imron. Baik, tentu kita harapkan bersama konflik